Nah, cerita lo barusan tuh secara lokasi masih sekitaran Jakarta kan? Iya. Nah, sama nih kayak cerita kiriman yang bakal gue bacain sekarang. Buat gue ini tuh jadi satu hal yang cukup apa ya? Serem kali ya jadinya karena kita tuh emang tinggal di daerah yang sama kayak si pengirim ini. Tapi kita tuh malah nggak tahu kalau tempat-tempat ini tuh ada. Tempat-tempat yang mungkin emang nggak seharusnya terjamah oleh manusia gitu. Tapi sebelum itu gue bacain dulu salam dari si pengirim cerita ini ya. Oke. Halo Muibi, Nat, kenalin gua Agoy. Sebenarnya cerita ini tuh udah lama pengen gua kirim dan ceritain, tapi ya selalu gua tahan aja karena gue sendiri pun belum bisa benar-benar percaya sama kejadian ini. Tapi karena sampai sekarang salah satu teman gua sebut aja Daniel, itu keberadaannya masih belum ditemuin, makanya gua rasa ini waktunya buat gue cerita sekaligus bagi pengalaman gua. Gitu, Nat, Moy. Oke. Ini gue ceritain ya. Oke. Ini kejadiannya di awal tahun 2024 lalu. Di sini ada Agoy, si pengirim cerita. Terus ada ketiga orang temen tongkrongannya si Agoy ini. Namanya Daniel, Galih, sama Rico. Hampir berapa hari sekali mereka tuh selalu ketemu. Rutinitasnya ya kalau nggak nongkrong, mabar, ya keliling aja malam-malam naik motor gitu buat nyari tempat aneh dan angker. Apalagi ya mereka ini pada dasarnya emang cukup nggak percaya sama hal-hal mistis. Iseng aja sebenarnya. Terus ada satu malam, pas mereka lagi nongkrong gitu di salah satu warung kopi di pinggiran Jakarta Timur, mereka nyoba cari-cari tempat tujuan eksplorasi berikutnya lah di situ. Terus tiba-tiba ada seorang supir truk tua gitu, join obrolan sambil bilang, nih mumpung lagi di daerah sini, kalau kalian emang mau nyari yang serem beneran, coba lewatin aja. Tikungan Kalimalang Lama. Di sana jalur lamanya tuh katanya suka muncul sendiri kalau tengah malam. Dan kalau kalian emang beruntung, kalian bisa ketemu langsung sama tuan rumahnya, katanya gitu. Agoy sama teman-teman ini ngira ya itu bercandaan aja. Tapi pas si supir truk ini nunjuk lokasinya dan coba dicek di Google Maps, beneran gak ada, Nat, Moy. Lupa banget nama jalanannya apa, tapi orang-orang sekitar situ pokoknya punya sebutan nama jalannya tuh intinya katanya ini tuh jalur bekas makam lama yang katanya udah ditutup pas ada pemindahan kuburan warga sekitar secara serentak. Dan karena tertarik, mereka akhirnya mutusin buat nyari jalur ini. Dan ketemu, tempatnya tuh di gang kecil belakang pos polisi tua dan di antara pohon pisang dan parit sempit. Jalanannya tuh gelap, gak ada lampu sama sekali. Tanah sama ilalang tuh kayak sama-sama tinggi. Di salah satu pohon yang ada di sana, Daniel ini sempat bilang kalau dia tuh ngelihat kayak ada kain putih gantung gitu. Tapi bentukannya kayak orang berdiri. Nah tapi di situ Agoy, Rico, sama Galih itu nggak pada ngeliat. Makanya mereka cuma nyuruh si Daniel ini buat nggak ngomong yang aneh-aneh. Takutnya malah pada panik nih. Terus juga paling jalan sekitar 100 meteran, motor mereka berempat tuh berasa kayak jalan di tempat aja. Suara mesin tuh ngegema, agak sunyi, dingin, dan kerasa berat. Bahkan Agoy sendiri ngerasa kalau di setiap dia ngegasin motornya, ban belakangnya tuh kayak gerak ke arah berlawanan. Jadi beneran kayak ditarik orang gitu, Nat, Moy. Agoy stop, dia coba turun buat ngecek bagian belakang motornya, tapi nggak ada apa-apa. Yang ada itu tuh malah ada jejak lumpur kayak kaki loncat-loncat gitu. Nah, di sini udah pada mulai curiga nih. Tapi Gali malah teriak, ya elah, paling ini cuman orang iseng doang. Udah gitu aja. Terus langsung ngegasin motornya ninggalin temen-temennya. Otomatis yang lain pada langsung nyusulin si Galih dong. Tapi sumpah, ini tuh jarak dari Galih cabut terus disusul sama temen-temennya itu nggak nyampe 30 detik, Nat, Moy. Tapi Galih ini udah nggak kelihatan. Padahal jalannya tuh cuman lurus doang gitu. Agoy, Rico, sama Daniel tuh ngejalanin motornya pelan sambil terus teriak-teriak manggilin Galih, tapi nggak ada jawaban. Terus tiba-tiba Daniel teriak kenceng banget, mukanya kelihatan panik. Pas ditanya sama Agoy, katanya lagi-lagi Daniel ini ngelihat ada kain putih lompat masuk ke semak-semak. Dan loncatannya ini tuh beneran kayak pocong gitu kata dia, Nat, Moy. Tapi anehnya, yang ngelihat ada sesuatu gerak di situ tuh nggak cuman Daniel, Nat, Moy. Rico juga ngelihat di waktu yang bersamaan. Cuman bedanya, Rico ngelihat kalau yang tadi lompat itu si Galih. Jadi bingung dong, Agoy harus percaya sama yang mana nih? Tapi balik lagi, karena dia orangnya logis dan selalu nyoba buat nggak percaya sama hal-hal mistis, Agoy akhirnya setuju buat jalan nyamperin arah semak-semak buat nyari Galih. Dia masih berpendirian teguh pokoknya. Kalau masuk bareng, ya keluarnya harus bareng-bareng. Udah tuh,
Pelan-pelan mereka bertiga ngegas motornya, nembus semak-semak dengan penerangan yang minim. Soalnya nggak tahu kenapa, lampu motor mereka tuh masing-masing secara bergiliran mati gitu aja. Padahal ya mesin masih nyala. Dan bener aja Nat, Moy. Dari kejauhan, Agoy, Rico, sama Daniel itu sama-sama bisa ngelihat ada orang berdiri, bajunya putih mirip sama Galih. Diem aja. Agoy udah seneng tuh nemuin Galih. Mereka buru-buru nyamperin. Tapi lo tau nggak? Pas mereka udah semakin dekat, tiba-tiba orang ini tuh nengokin kepalanya pelan ke arah Agoy. Dan dari dekat kelihatan, mukanya tuh bukan muka Galih. Mukanya hitam, bengkak, terus matanya tuh putih semua. Sosok ini langsung lari gitu aja. Larinya pun kaku. Nah, kalau udah kayak gini, otomatis Agoy sama Rico jadi percaya dong sama yang dari tadi diomongin sama Daniel. Setelah bertahun-tahun mereka nggak percaya sama setan gitu ya, sekarang cuma dalam beberapa detik bener-bener ya percaya gitu kalau ada hal-hal mistis. Mereka muter balikin motornya, terus ngegas ngasal lah. Pokoknya pada cabut kalang kabut tuh, cuman berbekal ingatan arah jalan masuk tadi. Tapi sama kayak cerita lo tadi Nat, tempat-tempat kayak gini tuh emang bisa dengan cepat tuh berubah-ubah kan jalurnya. Orang Agoy, Rico, sama Daniel ini bisa dibilang kaburnya tuh nggak bareng, jalurnya beda-beda semua saking paniknya. Tapi ujung-ujungnya ketemu di satu titik yang sama. Titik dimana jauh di hadapan mereka sekarang tuh udah berdiri satu sosok pocong gede. Ukuran badannya 2 kali ukuran manusia biasa. Matanya merah, mukanya gosong, dan tangannya tuh robek keluar dari kain kafan. Makin lama posisi pocong ini tuh makin maju, lompat pelan-pelan ke arah mereka. Tapi jangkauan lompatannya tuh beneran sejauh itu Nat, Moy. Mereka bingung harus kemana lagi. Tapi pas tiba-tiba dengar ada suara teriakan Galih minta tolong dari balik semak-semak, mereka langsung refleks ngebawa motornya ke arah itu. Tapi ya pokoknya sembari mereka jalan ke arah suara Galih, di sepanjang jalan tuh berdiri banyak banget pocong. Setiap Agoy sama teman-temannya lewat, leher mereka tuh pelan-pelan noleh ngikutin arah perginya Agoy. Pokoknya chaos malam itu. Jalanannya tuh beneran jadi nggak rata gitu, beneran kayak lahan kuburan, licin, banyak lumpur. Bahkan sesekali Agoy, Rico, sama Daniel ini sampai jatuh terpelosok gitu ke semak-semak, terus kepisah lagi. Intinya meskipun masih ada suaranya, tapi sosok Galih itu tuh tetap nggak bisa ditemuin. Agoy di situ cuma bisa nyelamatin Rico yang kebetulan kelihatan jatuh, terus diajak cabut sama Agoy. Dan akhirnya Agoy sama Rico bisa keluar juga setelah beberapa saat muter-muterin tempat tadi. Mereka keluar lewat celah kebun terbuka, jalur bekas traktoran. Dan gak lama dari situ, beberapa warga sekitar situ tuh kaget nemuin Agoy dengan kondisi yang berantakan. Bajunya tuh udah full lumpur, terus ada beberapa luka lecet gara-gara jatuh di badannya Agoy sama Rico. Tanpa pikir panjang, Agoy sama Rico ini langsung dibawa ke rumah sakit terdekat buat dapat penanganan. Malam itu juga entah dari mana, tapi Galih juga ikut ditemuin warga. Katanya Galih ini ditemuin lagi duduk sendirian di pinggir jalan besar. Bajunya paling bersih, tapi matanya kosong. Dan dia tuh kayak kehilangan kemampuan buat mikir, ngerespon, bahkan ngomong. Bener-bener kayak orang linglung gitu. Tapi ya sedihnya, sampai pagi Daniel tuh gak ditemuin Nat, Moy. Dan karena itu juga, beberapa hari setelah kejadian, si Agoy sama Rico ini nekat buat balik ke lokasi semula. Tapi siang-siang ditemenin sama 2 warga sekitar yang ikut penasaran. Tapi gang kecil tempat mereka masuk malam itu udah bener-bener berubah total. Ketutupan sama semak-semak liar dan longsoran tanah gitu. Gak ada bekas jalanan, bahkan bisa dibilang kayak gak pernah ada jalur di situ. Orang tua Galih ini sempat manggil orang pintar dari Babelan yang dikenal bisa netralisir bekas jejak gaib lah. Siapa tahu Galih bisa sembuh dan Daniel bisa ketemu gitu kan. Dengan bawa 1 keranjang daun kelor, tanah dari pekarangan rumah, kembang 7 rupa, sama 2 potong baju Galih yang terakhir dipakai, proses itu langsung dilakuin, persis di simpang 3 deket tikungan Kalimalang. Daun kelor dibakar, barengan sama kembang 7 rupa, baju Galih dikubur di bawah pohon pisang di sana. Tapi sampai sekarang masih sama kondisinya Nat, Moy. Galih belum mau ngomong dan Daniel belum ketemu juga, gak tahu keberadaannya di mana. Satu-satunya kalimat terakhir yang diucapin sama Galih itu persis pas tiba-tiba dia ditemuin orang tuanya kebangun di jam 3 dini hari. Galih kebangun dan mendadak teriak histeris. Mukanya pucat, tangannya nunjuk ke arah jendela, ke arah pohon di luar rumahnya, dan pelan-pelan dia ngomong lirih gitu. Daniel tadi berdiri di bawah pohon, tapi mukanya ditutup kain kafan. Hah?
Wow. Dan sampai detik ini pun berarti dia nggak balik lagi kayak dia yang normal lagi dong. Iya kali ya, dari yang gue dapet sih ceritanya kayak gitu. Anjir, Nah itu kasihan tuh banget. karena dia kan pertama mancing sih, emang mereka kan segeng pengen nyari tempat-tempat angker kan. Iya, Iya dan sih. iseng gitu nyarinya. Iya, sekalinya dapat dan beran angker, ya ginilah akibatnya. Binat, Hmm. yang namanya kita manusia gitu ya, secara sengaja atau nggak sengaja masuk wilayah yang bukan buat kita, atau bahkan masuk ke dunia gaib gitu. Biasanya kan pasti dapat penolakan kan dari sosok-sosok penjaga. Contohnya kayak cerita lu gitu, Bi. Kayak segeng itu kan ditolak kan sama penjaga Kalimalang itu kan. Nah, kalau cerita gua, ini beda. Si sosok yang ngejaga tempat ini malah kayak ngebuka, jadi kayak menyambut tamu-tamunya gitu, padahal tamunya tuh manusia. Hmm. Hmm, Jadi rasanya kayak orang-orang ini beneran bertamu ke rumah orang, padahal ya rumah hantu gitu. Yang ngalamin ini sebut aja namanya Hana, dan teman kantornya namanya Andi. Intinya Hana sama Andi ini kerja di kantor yang sama, dan kebetulan juga mereka ini dalam satu tim yang sama-sama surveyor gitu, buat kebutuhan proyek pemetaan wilayah baru. Salah satu tugas mereka itu survei-survei properti. Nah, ada satu hari Hana sama Andi ini dapat tugas dari atasannya buat ngecek satu rumah tua gitu, Bi. Nah, daerahnya itu di sekitar Waduk Sawangan. Tapi nggak ada alamat yang jelas dari si properti ini, pokoknya di daerah Waduk Sawangan aja. Hana pokoknya cuma dikasih titik koordinat yang aneh, titik merah, tanpa nama jalan, cuman ada sebutannya kayak calon lokasi pengembang, dah gitu doang tulisannya. Hmm. Dan karena di hari-hari itu kerjaan emang lagi padat-padatnya, terus deadline-nya juga makin mepet, jadi Hana sama Andi ini sepakat buat nyamperin tempat itu setelah pulang kerja, which is abis maghrib tuh. Mereka naik transportasi umum, terus lanjut jalan kaki ke tempat ini, ke titik ini. Mereka beneran cuman kayak ngikutin titik koordinat itu aja, soalnya katanya tuh di sepanjang jalan, makin lama makin deket ke alamat yang dituju itu, beneran kayak nggak kelihatan warga sama sekali, Bihnat. Kosong aja gitu. Untungnya nggak usah lama-lama lagi si Hana sama Andi ini akhirnya nemulah properti yang dituju. Di sana cuman ada satu halaman kecil. Halaman ini beneran kayak nggak kelihatan berdebu gitu, kayak beneran masih kayak terawat gitulah kelihatannya. Nah, di tengah kebingungan ini tiba-tiba datanglah nih ada cewek muda gitu ya, tinggi, rambutnya panjang, pakai kayak semacam daster kain batik gitu, pakai sandal kulit. Perempuan ini langsung kayak ngomong ramah gitu ke mereka berdua. Mau survei ya mas, mbak, rumahnya di belakang ya. Saya Ibu Suhut, ayo silakan gitu. Hana pikir Bu Suhut ini bagian dari tim klien. Ternyata si Ibu Suhut ini sebenarnya pemilik rumahnya langsung. Jarang-jarang tuh urusan-urusan properti gini diarahin langsung ke pemiliknya kan. Biasanya kan ada perantaranya tuh. Iya. Mereka ikut Bu Suhut, jalan aja tuh. Ngelewatin jalur yang gak jelas. Semak-semak sama pohon-pohon bambu gitu. Tapi dari awal, Hana ini udah ngerasa kayak gak enak rasanya, Bihnat. Katanya langkahnya Bu Suhut itu kalau dilihat kayak senyap banget gitu loh. Kayak gak pijak ke tanah. Terus nggak jauh jalan dari situ, udah ada kayak rumah panggung kayu gitu, kayak berdiri sendiri bersih, tapi nggak berpenghuni. Kayak di tengah-tengah hutan gitulah ada rumah panggung ini. Hmm. Pas makin ngedekat, tiba-tiba tuh bau bunga kenanga itu tuh mulai kecium, Bi. Nah, Bu Suhut langsung naik ke teras buat ngebukain pintu. Tapi begitu kebuka, suara pintu itu nggak sesuai gitu. Suara itu jadi kayak pintu besi gede yang diseret, padahal pintunya pun juga cuma pintu kayu sebenarnya. hmm. Masuklah mereka nih ke dalam rumahnya. Baru juga ngelangkah masuk ke rumah, Bi. Nah, tiba-tiba tuh semua jadi kayak kerasa pelan gitu. Udara sunyi, lembab, dan nggak wajar aja gitu. Suara langkah kaki pun juga jadi kayak kedengarannya gema. Dan Bu Suhut tiba-tiba udah duduk di salah satu kursi rotan di sudut ruangan gitu, terus bilang, silakan dicatat apa yang perlu mas mbak, tapi jangan buka kamar belakang ya, udah lama nggak dikunci soalnya. Hmm. Nah terus mereka berdua mikir kayak, lagian siapa juga mau baru datang ke rumah orang langsung buka-buka kamar orang gitu kan, nggak sopan kan. Iya. Udahlah, akhirnya Hana sama Andi tuh mulai iya-iya aja, terus langsung tuh kerjain kerjaan mereka. Nah tapi pas dicatetin sama si Hana sama Andi, itu tuh jadi kayak nggak selesai-selesai gitu, Binat. Dan denah rumah itu seolah-olah kayak berubah-berubah gitu. Misalnya tadi kayak di belakang ada pintu, sekarang dia di belakang berubah jadi kayak lorong, kayak keputar-putar gitu loh. Nah Hana sama Andi tuh mulai panik. Mereka nekat lah buat ngebukain pintu satu persatu,
Dan mayoritas di dalam ruangan itu tuh kosong. Tapi hampir selalu ada bekas darah yang belum kering gitu di setiap ruangannya. Hana buru-buru balik ke ruang depan, tapi Bu Suud ini juga udah gak ada. Yang ada malah suara berisik kayak benda-benda diseret gitu. Dan di setiap kamar itu tuh ada kayak suara perempuan nangis, beneran mirip kayak suara kuntilanak gitu. Pas diikutin sama Andi sama Hana nih suaranya, sumber suara itu tuh dari salah satu kamar yang belum dibuka sama Hana sama Andi, yaitu kamar belakang. Kamar yang katanya Bu Suud tadi gak boleh dibuka. Nah Hana sama Andi tuh detik itu juga udah berdiri persis di depan pintu kamar ini. Sampai tiba-tiba dari arah lantai bawah pintunya itu keluar kayak ada rambut panjang banget Bi. Nah, makin gak berani tuh mereka buat buka pintunya. Di sini Andi cuman berani kayak ngintip dari lubang kunci buat nyari tahu tuh di dalamnya ada apa. Dan pas dilihat Bi, nah ternyata ada mata kecil gitu ngintip dari dalam keluar ke arah Andi gitu. Terus matanya kayak muter kanan kiri gitu. Bersamaan sama itu juga tiba-tiba lampunya tuh dari yang terang, dari yang kayak lampu rumah biasa gitu, tiba-tiba mati. Tiba-tiba langsung gelap gulita tuh rumah itu. Sambil terus pegangan tangan, Andi sama Hana lari tuh buat nyari pintu keluar. Tapi lorong-lorong ruangan itu beneran jadi kayak gak berujung Bi. Nah, beneran jadi kayak manjang aja. Beberapa perabotan pun juga jadi kayak sering ketabrak sama mereka karena saking gelapnya itu ruangan. Cermin-cermin di sepanjang tembok pun juga pada mulai gerak gak beraturan. Dan dari situ Hana sadar kalau mereka itu semacam kayak lagi diikutin karena di setiap cermin-cermin itu kelihatan kayak ada bayangan Bi. Nat. Ada bayangan kuntilanak berambut panjang dan muka itu persis banget kayak Bu Suud, tapi ekspresinya tuh berubah-berubah. Bahkan di cermin terakhir yang dilewatin sama mereka ini, muka Bu Suud tuh jadi kayak muka nangis darah gitu dan sedih banget lah. Bukannya sampai ke ruangan depan atau pintu keluar rumah, Hana sama Andi tuh malah jadi kayak nyasar ke dapur bagian belakang rumah. Padahal dari tadi mereka tuh lari ngarah ke depan tuh, ke arah keluar pintu rumah gitu. Dan persis di salah satu sudut dapur, posisinya tuh udah hampir nyentuh langit-langit ruangan. Sosok kuntilanak rambut panjang ini tuh tiba-tiba melayang tinggi, ngebelakangin Hana sama Andi. Sosok ini tuh cuma ngomong dengan suara kayak nggak jelas gitu, kayak campur-campur suara Bu Suud sama suara kuntilanak itu bilang kayak gini. Saya baru tinggal sebentar di sini kok, kalian udah mau pergi aja? Nggak sopan tahu. Wah denger kayak gitu, Hana sama Andi takut lah, dia teriak-teriakan di situ tuh, jadi kayak makin pengen tahu gitu loh, mana pintu keluarnya sih gitu. Sembari mereka ketakutan, mereka denger si kuntilanak ini ketawa cekikan tuh kayak ngenyek mereka gitulah. Terus dengan cepatnya kuntilanak ini tuh gerak ke atas, ke arah langit-langit, bukannya kayak tembus terus hilang gitu ya Bi. Nah, kuntilanak ini tuh ternyata cuma kayak ngerubah posisinya jadi kayak ngerangkak di plafon dengan posisi kebalik. Sendi tangannya pun juga kayak kebalik gitu, gerakannya patah-patah, ngerangkak cepet banget sampai persis di sampingnya Hana sama Andi. Terus detik itu juga si kuntilanak itu tuh teriak di kuping mereka, gitu. Nah pas lagi teriak, langsung tuh seketika lampu ruangan langsung nyala semua tuh. Pas lampu itu nyala, ruangan itu tuh kayak kembali semula gitu Bi. Nah, dan gilanya tiba-tiba udah ada Bu Suud muncul lagi, kali ini di dapur dan gak kayak kejadian apa-apa. Bu Suud tuh cuma kayak duduk sambil minum teh. Dia senyum sopan gitu ke arah mereka berdua sambil ngomong kayak gini. Kalau Mas Mbak mau pulang ya gak apa-apa, tapi tolong jangan ceritakan tentang saya. Nah Hana sama Andi tuh saling kayak pandang, gak bisa ngomong apa-apa. Mereka langsung buru-buru pergi, mumpung kayak jalanan udah kelihatan kan udah terang nih rumahnya nih. Tapi pas baru buka pintu rumah itu, udara tuh udah jadi kayak udara pagi. Padahal mereka tuh datang tuh abis maghrib kan Bi. Nah yang gue bilang tuh mereka kan datang waktu pas pulang kantor kan. Pas mereka keluar pintunya dan mereka ngelihat jam, ternyata mereka tuh lihat udah jam 5.45 pagi. Jadi selama ini 12 jam mereka kejebak di rumah itu. Pokoknya di pagi yang sama, karena masih trauma ya, Hana sama Andi ini masih barengan. Mereka mutusin buat langsung ke kantor aja buat laporan ke atasannya. Dan tau gak Bi, Nat, pas mereka lapor, atasannya cuma bilang kayak gini. Loh kita gak pernah tuh kirim siapapun buat survei ke titik koordinat itu dekat Waduk Sawangan kan? Lokasi itu kan udah dicoret lama karena emang sempat ada kasus. Coba deh cek chat saya gitu. Hana sama Andi pucat di situ. Pas Hana cek history chat mereka, dia tuh ngeliat kayak titik koordinasi yang dikirim ke Hana itu bukan lokasi yang disamperin kemarin Bi. Nat. Loh. Titiknya tuh kayak jelas ada alamatnya dan di tengah pemukiman warga. Jadi kayak Hana tuh sadar ternyata tuh dia sama si Andi tuh kayak disasarin gitu dengan sengaja. Anjir. Sampai sekarang Hana sama Andi tuh udah gak pernah lagi bahas kejadian ini. Tapi hal yang paling nyeremin tuh satu. Hana tuh sesekali masih mimpi kebangun di rumah tua itu. Di sana dia bener-bener kayak dijamu sama si tuan rumahnya si Bu Suud itu.
yang selalu ngingetin Hana buat balik lagi. Dan di akhir mimpinya, ini jadi kayak selalu ditutup sama teriakan ketawa kuntilanak yang saking nyaringnya tuh otomatis bikin Hana tuh selalu bangun dari tidurnya.